kitab mereka. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menuntut ilmu, ya. Siapa saja yang dia menuntut ilmu, dia menempuh jalan yaltamisu bihi ilma. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh jalan yang dengannya dia mengharapkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi dia jalan menuju surga. Dari sini para ulama kita menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu merupakan jalan yang paling utama, termasuk jalan yang paling utama untuk menjadikan seseorang mudah dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab, sebuah risalah yang sangat pendek namun sangat besar sekali manfaatnya. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi kaum muslimin secara umum. Dan risalah ini merupakan risalah yang sangat penting, ya. Di mana Syekh Al-Imam penulis di risalah ini menyebutkan perkara-perkara yang sifatnya harus, sifatnya wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Makanya juga para ulama kita, banyak dari mereka menyarankan untuk membacakan kitab ini, membacakan risalah ini kepada masyarakat kaum muslimin. Karena permasalahan-permasalahan yang disebutkan, bab-bab yang disebutkan, ini adalah bab-bab yang sifatnya fardu, ain, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajarinya. Ini adalah risalah yang insyaallah akan kita pelajari bersama. Dan untuk syarah, biar tidak melebar pembahasannya, di sini saya akan menggunakan syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Di mana syarah ini alhamdulillah mudah untuk didapatkan. Mudah untuk didapatkan dan alhamdulillah juga sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Maka ya, sebagai penyempurna faedah bagi yang ingin lebih mendapatkan faedah, bagi yang ingin mendapatkan faedah yang lebih banyak dari pelajaran kita, dari pengajian kita, maka silahkan mempersiapkan buku-buku tersebut, ya. Baik matannya yaitu risalah Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah maupun juga syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Nah, untuk pertemuan pertama ini insyaallah kita akan membahas muqaddimah dan sedikit pembahasan tentang surat-surat, ya. Sedikit saja sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kitab ini di muqaddimah Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang keutamaan kitab ini. Kitab ini, risalah ini, Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, ini merupakan kitab yang sangat besar sekali faedahnya. Kitab yang
memang ditulis oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala rahimahullahu Ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullahu Ta'ala, diperuntukkan untuk masyarakat kaum muslimin secara umum. Secara umum memang spesial beliau menuliskan untuk mereka. Makanya bahasanya pun juga bahasa-bahasa yang beliau sudah rancang dengan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Penjelasannya pun juga beliau bawakan dengan penjelasan yang simpel ya, tidak bertele-tele. Ini adalah risalah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Di sini poin penting berkaitan dengan muqaddimah, berkaitan dengan pembukaan adalah bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala menyebutkan tentang kedudukan dari risalah ini. Kedudukan dari risalah ini. Beliau mengatakan, fa inna kitab ad-durusil muhimmah li'amatil ummah mu'allafun qayyimun fi mawdu'i ghayatin fil ahamiyah. Bahwasanya kitab atau risalah Durusul Muhimmah li'amatil ummah kata Syekh Ibnu Baz ini merupakan tulisan yang sangat berharga. Fi mawdu'in ghayatin fil ahamiyah. Dalam tema yang sangat tinggi sekali dari segi kepentingannya. Tema yang sangat penting. Katabahu nushan li'amatil ummah fima yanbaghi ayyata'alamuhu min umurid din. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini nushan li'amatil ummah sebagai bentuk nasihat. Sebagai bentuk nasihat untuk masyarakat kaum muslimin secara umum. Terhadap perkara-perkara yang hendaknya perkara-perkara yang harusnya mereka pelajari dari perkara-perkara agama. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqa. Di mana kitab ini ditulis dengan tema-tema berupa akidah, ibadah, bahkan juga tentang akhlak. Maka dari sini kita juga bisa ketahui bahwasanya kitab ini selain ringan, tapi juga cakupannya luas. Ada perkara-perkara akidah yang beliau sebutkan, ada perkara-perkara ibadah, dan juga perkara-perkara akhlak. Perkara-perkara akhlak. Kemudian beliau melanjutkan berbicara tentang susunan dari risalah ini. Beliau mengatakan, waqad rattabahu rahimahullahu tartiban nafi'an wa mufidan lil ghayah. Selain tulisannya yang mudah, cakupannya yang luas, Syekh bin Baz juga menuliskan urutannya dengan urutan yang sangat bagus. Urutan yang sangat bagus. Mufidan lil ghayah, sangat bermanfaat. Bayyana fihi rahimahullahu ta'ala daruriyatid din. Di dalam risalah ini Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menerangkan perkara-perkara yang sifatnya darurat. Sifatnya darurat ya. Kita tahu ya, darurat ini lebih tinggi dari hanya sekedar kebutuhan. Kebutuhan itu masih luas ya. Manusia butuh rumah misalkan. Manusia butuh apalagi makan yang bergizi. Tapi apakah itu kita katakan darurat? Jawabannya tentu tidak. Darurat itu sesuatu yang butuh, tapi butuh yang lebih butuh lagi. Dalam agama kita juga demikian. Ada sesuatu yang wajib. Namun di situ ada yang wajibnya lebih wajib lagi. Ada yang sifatnya darurat, ada yang sifatnya hajah, ada juga yang sifatnya darurat. Ilmu pun juga demikian. Masing-masing dari kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Demikian juga muslimah. Karena ketika disebutkan muslim, maka otomatis muslimah juga tercakup di situ. Nah, perkara agama tadi yang wajib dipelajari, ini juga ada tingkatannya. Ada yang sifatnya darurat, harus diketahui. Ada yang sifatnya tidak demikian, ya. Sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang tahu, maka untuk yang selain dari dia itu tidak lagi wajib. Karena sudah ada yang mencukupi kewajiban. Nah, kitab ini sengaja ditulis untuk menyebutkan perkara-perkara yang sifatnya darurat untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin. Wal wajibati al muhimmah al mutahattimah ma'rifatuha ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi beliau menyebutkan darurat, demikian juga beliau menyebutkan yang wajib-wajib atas setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menerangkan tentang kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang insyaallah akan kita pelajari bersama pada kesempatan sore hari ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk ke matan, ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalah ini dengan basmalah. Ini tentu banyak manfaat yang didapat dari perbuatan ini. Yang pertama, misalkan ya, mencontoh para nabi. Mencontoh para nabi. Di mana misalkan Nabi Sulaiman alaihi salam, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika mereka menulis surat, menulis risalah, mereka mulai dengan basmalah. Demikian juga faedah lain adalah untuk mendapatkan barakah, biar amalannya tidak terputus. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la tubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Seluruh perkara yang penting yang tidak dibuka, tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis ini walaupun dari segi sanad dinilai lemah oleh para ulama kita, namun dari segi makna mereka mengatakan sahih. Dari segi sanad ada cacatnya, lemah, namun dari segi makna, dari segi isi kandungan dari hadis itu isinya adalah sahih, benar. Maka ketika beliau membuka risalah ini dengan basmalah, harapannya amalan yang beliau amalkan ini adalah amalan yang barokah. Kebaikannya ada dan tetap ada sampai waktu yang lama. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb
semesta alam, dan hasil akhir adalah milik orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau bersolawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Kemudian beliau melanjutkan, amma ba'd, fahadhihi kalimatun mujazah. Ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas. Fi bayani ba'di ma yajibu ay ya'rifahul 'ammah. Yang berisi sebagian dari perkara-perkara yang wajib diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Masyarakat kaum muslimin secara umum. An dinil Islam. Berkaitan dengan agama Islam. Samaituha ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Saya beri nama kitab ini, saya beri nama risalah ini dengan nama Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk kaum muslimin secara umum, untuk umat secara umum. As'alullaha ayyanfa'a bihal muslimin wa ayyataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin mendapatkan manfaat dengannya, yaitu dengan risalah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima risalah ini dariku. Menerima amalan pembuatan risalah ini dariku. Innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Jawad dan Maha Karim. Di dalam muqaddimah ini, Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menyampaikan bahwasanya di antara perkara penting yang beliau sampaikan adalah bahwasanya annal aqibata al-hamidah wal ma'al al-karim fid dunya wal akhirah li ahli taqwa. Jadi Syekh Abdul Razak hafizahullahu, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala tadi mengatakan di muqaddimah beliau, ya, wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir adalah milik orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan catatan, memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, ay innal aqibata al-hamidata wal ma'al al-karim fid dunya wal akhirah li ahli taqwa. Bahwasanya akibat yang terpuji, hasil akhir yang terpuji, yang baik di dunia maupun di akhirat adalah bagi ahli taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak hanya merasakan hasil baik dari ketakwaannya di akhirat saja, tidak. Bahkan di dunia mereka juga merasakan hasil akhir yang baik, hasil akhir yang terpuji. Ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yang tadi disampaikan bahwasanya hasil akhir adalah milik mereka. Syekh Abdul Razak mengatakan, wahum al-mulazimuna li ta'atillah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujanibuna lima'asi. Selain dia melakukan ketaatan, senantiasa melakukan demikian, mereka juga menjauhi maksiat-maksiat. Menjauhi maksiat-maksiat. Al-mu'tamiruna bi awamirih muntahuna an nawahi. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintahnya dan berhenti dari larangannya.
al-amiluna linaili ridah wal fauzi bi karamatihi tabaraka wa ta'ala yauma liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang beramal untuk mendapatkan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan sukses dan berhasil mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi atau berhenti dari larangan-larangan Allah. Dengan niat apa? Dengan niat nanti di akhirat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan hasil akhir yang baik, baik ketika dia di dunia maupun nanti ketika sudah di akhirat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini muqaddimah yang beliau sampaikan. Yang dari sini kita tahu dengan jelas tentang bagaimana risalah ini. Bagaimana risalah ini. Secara urutan, beliau di awal kitab itu membahas tentang tafsir. Kemudian setelah itu beliau masuk ke perkara-perkara fikih. Dan semua ini adalah perkara-perkara yang sifatnya wajib. Wajib diketahui oleh masing-masing kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di awal tafsir, kemudian beliau lanjut perkara-perkara fikih. Kemudian setelah fikih yang sifatnya wajib, yang meluas bagi kaum muslimin, beliau masuk ke perkara-perkara akhlak. Dan di akhir pembahasan nanti beliau menyampaikan pembahasan yang bisa dikatakan baru mungkin ya bagi kita, yaitu tentang pembahasan sholat jenazah. Sholat jenazah dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan jenazah. Ini adalah gambaran secara umum tentang kitab ini. Yang sekali lagi saya ingatkan bahwasanya isinya adalah perkara-perkara yang wajib diketahui oleh masing-masing kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ya sudah selayaknya bagi kita yang ingin mendapatkan ilmu yang wajib kita tuntut, hendaklah kita ya minimal punya kitab ini di rumah kita. Tipis. Dan lebih bagus lagi kalau ditambah syarah dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Walaupun kita belum sempat baca, tapi minimal kita sudah punya dulu. Ini bisa kita baca nanti kalau sudah ada waktu luang. Karena melihat isinya yang sangat penting tadi. Isinya yang sangat penting. Ini bisa dikatakan perkara yang sebenarnya jarang kita temui pada akhir-akhir ini. Di mana orang itu dia bisa mendapatkan pelajaran yang komplit berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib dia ketahui. Yang pendek juga. Jarang. Banyak pembahasan yang justru melebar. Kitab-kitab yang pembahasannya justru melebar dari yang awalnya dia memang wajib-wajib, kemudian melebar ke perkara-perkara yang sunnah. Dalam artian ketika tidak dipelajari itu tidak berdosa. Sehingga perhatian pembaca itu akan bisa dikatakan terpecahkan. Tidak bisa fokus dalam menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya dia ketahui. Tapi di kitab ini, di risalah ini, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala, beliau memang sudah konsisten dari awal itu hanya menerangkan perkara-perkara yang ringan, yang wajib
diketahui oleh setiap kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kita masuk ke pelajaran pertama dari kitab ini. Ad-Darsul Awwal. Suratul Fatihah wa qisarus suwar. Suratul Fatihah wa qisarus suwar. Pelajaran pertama tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ad-darsul awal suratul Fatihah wa qisarus suwar. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar min surati Zalzalah ila suratin Nas talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Perhatian ini. Beliau mulai dengan pelajaran pertama yaitu tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Beliau mengatakan suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar. Pelajaran pertama yang penting yang wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan adalah tentang surat Al-Fatihah. Wa ma amkana min qisaris suwar, dan surat-surat yang memungkinkan dari surat-surat pendek. Di sini Syekh sebagaimana tadi disampaikan hanya bisa dikatakan mencukupkan perkara-perkara yang wajib saja. Perkara-perkara yang penting saja. Makanya di sini beliau tidak menyarankan dan seluruh surat-surat dalam Al-Quran, tidak. Panjang, butuh waktu lama untuk selesai. Tapi beliau hanya mengatakan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek saja. Dan beberapa surat pendek saja. Min surati Zalzalah ila suratin Nas. Dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Kenapa kok beliau memilih dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas? Ini tentu ada alasannya. Ada alasannya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, terdapat hadis di Sunan An-Nasa'i dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu ketika datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Aqri'ni ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ya, ajari atau bacakan untukku Al-Quran. Dan ini merupakan metode mereka dalam belajar Al-Quran. Yaitu apa? Meminta orang untuk membacakan. Meminta orang untuk membacakan. Dan ini alhamdulillah juga dipraktekkan oleh sebagian dari kaum muslimin ya. Ketika mereka ingin menghafalkan Al-Quran, itu caranya mereka minta guru untuk membaca dulu. Guru untuk membaca dulu, baru setelah itu dia akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi tidak serta-merta santri atau orang yang ingin hafal ngambil buku terus dia hafal sendiri, tidak demikian. Tidak demikian. Tapi dia datang kepada guru, dia datang kepada kiai, dia datang kepada ustadz dan minta ustadz tadi untuk membacakan, untuk mengajari Al-Quran. Laki-laki tadi mengatakan, "Aqri'ni ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, bacakan untukku Al-Quran. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqra' thalathan min dhawati alif lam ra." Karena laki-laki tadi minta untuk dibacakan. Kemudian Rasulullah mengatakan, bacalah 3 dari surat-surat yang memiliki alif lam ra. Alif lam ra dalam Al-Quran.
Ini surat-surat yang lumayan panjang. Surat-surat yang lumayan panjang. Faqal ya, kabirat sinni. Wahai Rasulullah, saya sudah tua. Saya sudah tua, washtadda qalbi. Dan hati saya juga sudah sudah berat. Hati saya berat. Wa ghalidha lisani. Dan lisan saya juga sudah berat juga ya Rasulullah. Laki-laki tadi mengatakan bahwasanya kalau alif lam ra, 3 surat yang depannya ada alif lam ra, ini surat-surat yang panjang dalam Al-Quran. Laki-laki tadi mengatakan saya tidak mampu ya Rasulullah. Faqra thalathan min dhawati hamim. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu maka bacalah 3 surat yang dimulai dengan kata hamim. Ini juga termasuk surat yang panjang namun lebih ringan dari yang pertama tadi. Faqala mithla maqalatihi. Kemudian laki-laki tadi mengatakan sama, wahai Rasulullah, usia saya sudah tua, hati saya sudah berat, lisan saya juga sudah susah untuk mengucapkan, membaca hal-hal yang panjang. Kira-kira demikian. Faqala ar-rajul, ya Rasulullah, aqri'ni suratan jami'ah. Kemudian setelah itu laki-laki tadi mengatakan, wahai Rasulullah, bacakan untukku surat yang jami'ah, yang ringkas tapi padat. Ringkas tapi padat, cakupannya luas, tapi lafadznya ringkas. Fa'aqra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan idza zulzilatil ard hatta faragha minha. Kemudian Rasulullah membacakan untuk laki-laki tadi surat Al-Zalzalah sampai selesai. Faqala ar-rajul walladzi ba'atsaka bil haqq. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, la azidu 'alaiha abada. Saya tidak akan nambah dari apa yang kamu bacakan tadi selamanya. Dalam artian dia hanya mencukupkan diri dengan surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas saja. Tsumma adbara ar-rajul. Kemudian laki-laki tadi berpaling. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, aflahar ruwaijil. Aflahar ruwaijil. Sungguh beruntung laki-laki tadi. Sungguh beruntung laki-laki tadi. Rasulullah mengulang ucapan ini, aflahar ruwaijil marratain, 2 kali. Rasulullah mengulang ucapan aflahar ruwaijil sampai dua kali. Beruntung laki-laki ini, beruntung laki-laki ini. Yang apa? Yang walaupun hanya mencukupkan dengan surat Al-Zalzalah sampai An-Nas saja. Ini hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak yang diambil dari kitab Sunan An-Nasa'i di kitab Al-Kubra. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisal ya, karena lafadznya beraneka ragam namun maknanya mirip-mirip. Yang kalau ingin diringkas adalah bahwasanya surat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum, ya bukan santri ya. Kalau santri ya mereka dituntut atau diminta untuk hafal Al-Quran. Tapi kalau selain dari mereka, kaum muslimin secara umum, itu cukuplah bagi mereka surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Kalau mereka ada kesempatan dan ingin menambah, tentu bagus, silahkan nambah. Tapi kalau mencukupkan dengan ini saja, maka sudah cukup dan beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, aflahar ruwaijil. Sungguh beruntung laki-laki tadi, yang hanya mencukupkan surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas.
Ini adalah sebab ya, atau alasan atau landasan bagaimana atau kenapa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala mencukupkan dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala kemudian menjelaskan makna dari ucapan Syekh bin Baz tadi ya. Talqinan. Ada 4 perkara, talqinan wa tashihan lil tilawah wa tashihan lil tilawah wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Jadi ada 4 perkara ketika seseorang mempelajari surat-surat pendek tadi. Ada 4 perkara yang harus diperhatikan ketika seseorang mempelajari surat-surat pendek tadi ya. Yaitu apa? Yang pertama adalah talqinan. Bahwasanya dia mempelajarinya itu dengan talqin. Tidak tidak belajar sendiri ya, tidak belajar sendiri. Ada gurunya. Ada guru yang mengajari. Ada guru yang mengajari. Ini walaupun surat-surat pendek ya. Surat-surat dari Az-Zalzalah sampai An-Nas insyaallah kita hafal semua. Bahkan anak-anak kita hafal. Tapi sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin itu mereka terlalu berani untuk belajar sendiri tanpa guru. Tidak demikian. Agama kita ini adalah agama yang ada silsilahnya. Dari zaman kita saat ini ya, ustadz-ustadz kita itu belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya lagi. Gurunya dari gurunya lagi terus bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau pelajaran agama. Bahkan kalau Al-Quran tidak berhenti pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertalaki kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada urutannya. Ada urutannya. Ini merupakan kekhususan agama kita yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Kita wajib berbangga kepada Islam yang memiliki silsilah keilmuan ini ya, yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Dan memang dari zaman dulu sampai sekarang dijaga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Wahai para sahabat, kalian mendengarkan. Dan kalian akan didengarkan oleh orang yang datang setelah kalian. Dan orang yang datang setelah kalian, yang mendengarkan dari kalian tadi, itu akan didengarkan oleh orang yang setelahnya. Jadi bersambung terus. Dalam agama kita, ilmu itu ada sambungannya. Ada sambungannya. Baik Al-Quran maupun ilmu agama secara umum. Ada sambungannya. Jadi tidak dibenarkan ya. Dalam agama Islam itu seseorang belajar mandiri tanpa guru. Tanpa guru. Memang ada kebebasan untuk membaca buku iya, tapi tetap ada bimbingan dari guru. Karena memang ini adalah kekhususan agama kita. Kekhususan agama kita, ilmu agama itu ada silsilahnya. Jadi yang pertama adalah talqinan. Talqin. Syekh Abdul Razak mengatakan al-khutwatul ula at-talqin. Tingkatan yang pertama dalam mempelajari Al-Quran, yang khususnya surat-surat pendek tadi adalah yang pertama talqin. Ai yulaqinuhum al-imamu awil muqri awil hafidh hadhihi suwar ayatan. Maka ketika seseorang belajar surat-surat pendek ini, itu dengan cara ditalqin oleh seorang yang imam atau muqri, orang yang memang dia sudah punya kapasitas untuk membacakan Al-Quran, atau al-hafidh, orang yang sudah hafal Al-Quran,
terkait dengan surat-surat ini yang mereka juga ambil dari guru dia. Orang yang berani mengajarkan ini juga dia sudah pernah belajar dari guru dia. Begitu terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan bacaan Al-Quran. Dan ini masing-masing ayat ya, satu ayat berhenti, guru membacakan satu ayat, berhenti, kemudian orang yang belajar tadi membaca ayat tersebut. Ayatan, satu ayat ya. Tidak dirapal gitu, sekali duduk satu surat, baca semua, terserah santrinya bisa apa tidak, dibebaskan, enggak. Tapi satu ayat. Fayukarriru ala masami'ihim al-ayat al-ula marratan wa marratain thumma tsaniyah ila wahakada. Jadi gurunya tadi membacakan satu ayat, kadang tidak cukup sekali dibaca, 2 kali, 3 kali dibaca. Kemudian mendengarkan orang yang dibacakan tadi sudah benar atau tidak. Kemudian setelah selesai masuk ke ayat yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai satu surat. Ini bisa dikatakan perkara yang harus dia perhatikan terkait dengan bagaimana seseorang mempelajari surat-surat pendek tadi. Jadi sekali lagi, afan ya, tidak otodidak. Dalam agama kita tidak ada istilahnya otodidak. Belajar harus ada gurunya. Kalau baca buku memang bisa, tapi harus ada muqaddimah dari gurunya dulu. Misalkan gurunya sudah mengajari dia bahasa Arab misalkan. Kemudian kamu sudah bisa baca kitab ini, maka silahkan baca. Bisa. Tapi kalau otodidak belajar bahasa Arab sendiri, kemudian baca Al-Quran sendiri, baca tafsir sendiri, maka ini bukan cara para ulama kita. Para ulama kita adalah orang-orang yang mengambil ilmu dari gurunya dari gurunya, terus bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal-Qur'anu, Syekh mengatakan, fal-Qur'anu yu'khadu bit-talqin. Fayasma'unaha sama'an sahihan. Maka Al-Quran itu diambil dengan cara talqin. Mereka mendengarkannya dengan pendengaran yang langsung dan yang benar. Ini tentang cara atau poin pertama, yaitu talqin. Poin kedua yang harus diperhatikan terkait dengan bagaimana seseorang belajar surat-surat pendek tadi adalah yaitu menghafal. Afan, ada yang terlewat ya. Yang kedua yaitu orang yang belajar tadi membacakan kepada gurunya. Membacakan kepada gurunya. Syekh bin Baz tadi mengatakan talqinan wa tashihan lil qiraah. Jadi setelah gurunya membacakan sekali 2 kali, kemudian orang yang belajar tadi itu dia balik membaca apa yang sudah dia pelajari. Wa yaqumul imamu awil muqri'u awil huffadhu bitashihi qiraatihim. Setelah dibacakan oleh orang yang belajar tadi, maka orang yang mengajar tadi, ustadz atau kiai atau penghafal Al-Quran atau muqri' itu membenarkan bacaan dia. Karena biasanya orang selain dari orang Arab, kalau dia hanya sebatas mendengarkan saja, ini masih banyak salahnya. Dan memang demikian ya. Memang demikian. Orang yang belum pernah ya duduk di hadapan para ulama untuk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, pertama kali dia baca, walaupun dia sudah bisa bahasa Arab, tapi dia bukan orang Arab. Itu biasanya atau bisa dikatakan hampir dipastikan ada kesalahan. Ada yang banyak, ada yang sedikit.
Makanya sekali lagi tetap butuh guru yang membenarkan bacaan. Jadi tidak hanya murid dengar saja, tapi juga murid membacakan kepada guru yang nanti guru akan mengoreksi bacaan dia. Akan mengoreksi bacaan dia. Ini maksud dari ucapan Syekh bin Baz, tashihan lil qiraah. Tashihan lil qiraah. Kemudian poin yang ketiga dari 4 poin yang harus diperhatikan terkait dengan mempelajari surat-surat pendek. Tsumma ta'ti ba'da dzalika al-marhalatu tsalitsah wa hiyal hifdz. Kalau sudah selesai dari tadi, pertama dengarkan, 2 membaca kemudian dikoreksi oleh guru, yang ketiga baru mulai menghafal. Baru mulai menghafal. Fayahfadhu hadzal ladzi tulaqqinahu wa qara'ahu baina yaday syekh wa sahhaha lahu hifdhan sahihan. Ini terjadi kapan? Setelah dia dengarkan dan dia dikoreksi oleh guru. Jadi menghafal itu nanti ya. Kapan? Setelah dia dengarkan dan juga setelah dia dikoreksi oleh gurunya. Jangan langsung menghafal sebelum melalui 2 tahapan yang pertama tadi. Dan beliau juga ia menyinggung, fa ba'dun nasi yahtaju ila ayyukarrira as-surata 50 marrah au mi'ah au mi'atain. Dan terkait dengan hafalan ini memang beda-beda ya. Ada orang yang dia sudah bisa menghafal cukup dengan mendengarkan atau cukup dengan membaca 50 kali. Dan memang harus sabar ya. 50 kali baca zalzalah saja misalkan, itu butuh waktu dan juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran. 1 ayat dia baca 50 kali, ayat yang kedua 50 kali, 3 50 kali, 4 50 kali, kemudian digabung jadi 4 ayat tadi dibaca 50 kali juga. Jadi memang butuh perjuangan untuk mencapai kemuliaan ini ya. Yaitu bisa menghafal sebagian dari Al-Quran. Itu 50 itu bisa dikatakan khusus orang yang memang bagus ya. Kecerdasannya bagus. Hatinya masih tidak tersibukkan dengan perkara yang lainnya. Tapi sebagian orang itu kadang butuh 100 kali. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh di sini, bahkan sebagian lagi butuh 200 kali baru bisa hafal. Kemudian itu perkara yang ketiga, perkara yang terakhir keempat adalah tsumma ta'ti ba'da dzalikal marhalah ay al-marhalatur rabiyah wa hiya asy-syarh lima yajibu fahmuhu. Dan perkara yang paling penting dari 3 perkara yang sebelumnya adalah perkara yang keempat, yaitu apa? Yaitu penjelasan terkait dengan apa-apa yang wajib dia ketahui dari surat-surat pendek ini. Jadi sebagian surat pendek, termasuk juga Al-Fatihah, ini memang tidak semua harus kita ketahui. Tidak semua harus kita ketahui. Hanya perkara-perkara yang penting saja, yang wajib saja yang harus kita ketahui. Karena kalau syarah, tafsir, itu bermacam-macam. Ada tafsir yang tipis, ada tafsir yang menengah, dan juga bahkan ada tafsir yang sangat panjang. Nah di sini Syekh rahimahullahu taala wa hafizahumullahu taala memberikan poin bahwasanya yang wajib diperhatikan adalah perkara-perkara yang sifatnya wajib untuk diketahui. Wa tafsiru ma'ani hadhihi suwar wa bayanu madlulatiha bada'an min suratil Fatihah. Jadi dari syarah-syarah tadi, dari tafsir-tafsir tadi, itu semua diawali dengan surat Al-Fatihah. Bukan dari belakang, dari An-Nas kemudian mundur, bukan ya, tapi dari Al-Fatihah dulu, baru nanti surat setelahnya. Surat setelahnya. Tsumma min surati zalzalah
ila surati An-Nas. Kemudian setelah selesai Al-Fatihah, ya, dengan model tadi ya, ditalqinkan dulu, dengarkan dulu. Alhamdulillah kalau kita insya Allah sudah sering dengar Al-Fatihah ya. Benar apa tidak? Benar tentunya. Cuman masalahnya pernahkah kita store Al-Fatihah kita kepada guru kita? Ini yang mungkin perkara yang kecolongan ya. Padahal harusnya demikian. Harusnya demikian. Tahapan dalam belajar, khususnya belajar Al-Quran, itu setelah dengarkan, kemudian apa? Store. Baru setelah itu menghafal. Baru setelah itu menghafal. Karena ya kenyataannya demikian ya. Banyak saudara kita yang dia sudah ya lama sekali sholat, namun sangat disayangkan ternyata bacaan Al-Fatihahnya masih salah. Dan ini berbahaya bagi keabsahan sholat dia. Berbahaya bagi keabsahan sholat dia. Makanya tidak heran ya, disebutkan oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal atau selain beliau, bahwasanya ada orang yang dia sholat 60 tahun dia sholat, namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Ada orang yang sholat 60 tahun dia sholat, dia merasa sudah benar sholat dia, namun kenyataannya tidak ada satu pun yang diterima. Ini tentu adalah karena apa? Karena ya dia terlalu menyepelekan ya perkara-perkara yang wajib berkaitan dengan sholat dia. Bisa karena toharoh dia yang tidak benar, ketika istinja itu tidak benar, atau juga karena wudhu dia yang tidak sah, wudhunya tidak benar, ada bagian kaki yang tidak terbasuh oleh air, atau bahkan juga bisa karena sholat dia lalai dari rukunnya, dia lalai dari syarat-syaratnya, yang itu semua kalau ada satu saja yang dia kena, maka akibatnya sholatnya tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga diantara faidah utama mengapa kita perlu belajar kitab ini. Karena kitab ini dan juga kitab-kitab yang selevel dengan kitab ini benar-benar mengajari orang dari dasar. Nanti akan disampaikan oleh beliau misalkan dari rukun wudhu, syarat wudhu, dan seterusnya dari perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, hanya muqaddimah saja. Dan oh ya, afan. Ya benar Pak. Iya, ini kesempatan yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah. Itu berupa muqaddimah, berupa gambaran dari isi kitab, isi risalah dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz tentang pelajaran-pelajaran yang penting bagi kaum muslimin secara umum, dan juga tentang tata cara yang benar dalam mempelajari Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz juga dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Taib, Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya rahimurhamna ya rahimurhamna ya rahimurhamna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.